الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله المرسلين وقيم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام المهتدين قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun was shaimat. Alhamdulillah di malam yang ke berapa Pak? 13 atau 14 nih? Yang ke-13 atau mungkin sebagian ada yang 14 Ramadan kita, dan sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang sampai saat ini kita rasakan, wabil khusus nikmatul Islam. Nikmat yang luar biasa. Menjadi bagian minal muslimin wal muslimat adalah nikmat yang luar biasa. Kenapa? Ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semuanya manusia mengikuti al-Islam. Entah itu Islamnya sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan dalam surat Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dijawab sekalian, huwa, dialah Allah Subhanahu wa taala, ijtabakum, telah memilih kalian semua, kita semuanya menjadi minal muslimin wal muslimat. Bahkan nama muslim bukan dari nabi, bukan dari malaikat, tadi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wasammakumul muslimin, wasammakumul al-muslimin, dialah Allah yang memberikan nama kalian muslimin min qablu, sebelumnya nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Ibrahim juga sama, muslimah, hanifah, muslimah. Wa fi hadza, dan juga pada saat ini, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang luar biasa, perlu kita optimalkan kembali keislaman kita. Rasulullah bersabda, "Tuba liman hudiya ilal Islam." Sangat beruntung orang yang ditunjukkan kepada al-Islam. Dan juga nikmat al-iman. Sampai saat ini jemaah sekalian, kita selalu mengatakan kepada Allah, "Sami'na wa ata'na." Dalam bingkai syahadaten kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah rahasianya keimanan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu? Karena beda. Orang beriman itu beda. Dia selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau muslim, ada yang saat ini enggak puasa Ramadan. Kira-kira ada enggak? Banyak. Saya kemarin di Sunter kemarin kajian, jalan-jalan sudah buka semua itu, warung makan maksudnya itu, meskipun ditutup, ya, kakinya itu kelihatan tuh. Ada muslim yang nggak sholat, ada muslim yang nggak zakat. Makanya rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya ayyuhalladzina amanu.
Qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim." Seorang mukmin laki maupun perempuan ketika sudah ada perintah, ada keputusan qadallahu wa rasuluhu amron, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, enggak ada pilihan jemaah sekalian. Dan juga nikmat sehat walafiat ini sangat luar biasa saat ini. Nikmat-nikmat inilah perlu kita optimalkan kembali untuk membangun amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Siapapun kita, harus ada kebaikan-kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Untuk masyarakat kita dan untuk bangsa dan negara ini. Ini sangat penting. Itulah makna barokah dalam kehidupan jemaah sekalian. Alhamdulillah kita sampai ketemu Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, Imam Ahmad dari sahabat Abi Hurairah. Sahabat Abi Hurairah ini sahabat yang hanya 6 tahun bersama Rasulullah, tapi banyak sekali riwayatnya. Dan sahabat Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang nggak punya rumah, hidupnya di masjid. Min ashabi sufah. Sufah itu bapak-bapak, ibu-ibu kalau yang haji, yang umrah sampai saat ini ada, dan haji katanya besok dibuka dengan 39 hari 39 juta koma. Ya semoga ada yang haji. Tapi kemarin ketemu jamaah yang udah menunggu 2 tahun, Ustaz saya nggak bisa. Kenapa? Lebih 65 tahun, karena ada batasan 65 tahun ke bawah. Ini cuma sekalian yang bikin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang luar biasa, nikmat yang luar biasa yang perlu kita optimalkan kembali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari keberkahan itu. Rasulullah sabda, qala lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan, wa fi riwayatin atakum Ramadan syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau membaca Al-Quran mencari kalimat mubarakun, mubarakan, kita ketemu banyak hal. Kadang-kadang kait dengan bangunan Ka'bah, mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Yang ada di Makkah apa itu? Ka'bah, mubarakan. Oh. Ada manusia dikatakan mubarakan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi Isa. Ada keberkahan, ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Makanya kalau kita mengatakan bahwa kehidupan kita ini kehidupan yang berkah, kalau kita gunakan kehidupan yang fana ini untuk membangun kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Usia kita dikatakan usia yang berkah kalau kita gunakan sepanjang ada usia kita, umur kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ayun nas khair, siapa manusia yang paling baik? Faqala man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang usianya tapi amal baik semuanya. Hasuna, ada kualitas amalnya. Pak, Bu, ada yang sudah 80 tahun, Pak? Ada? Di sini ada, Pak? Masya Allah. Kemarin saya ketemu 84, Pak. Tapi masih luar biasa. Namanya Pak Hashim. Di komplek Angkatan Laut BKT sana, di Masjid itu Al-Hikmah. Tapi luar biasa itu. Kalau kita punya usia yang panjang tapi kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, itu manusia yang paling baik. Meskipun bukan ukurannya usia. Meskipun kita pendek 40, ada yang 30, 40, 50, tapi amal kita berkualitas, itu juga orang-orang yang baik. Itulah keberkahan ya. Ternyata jemaah sekalian, kita minta keberkahan itu sejak awal Rajab. Bulan Rajab itu kita doa.
Meskipun ini hadisnya dhaif, tapi semua ulama mengatakan boleh digunakan untuk berdoa. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajabun qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa fi riwayatin wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, udah lewat. Rajab yang kemarin kita nggak tahu apakah kita ketemu lagi di tahun 1444. Bulan Sya'ban udah lewat. Bulan yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak puasa sunnahnya. Pak Bu, jadi Rasulullah itu paling banyak puasa sunnah bukan di bulan Muharram. Padahal ada hadis sahih, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Bulan yang paling puasa yang paling baik setelah bulan Ramadan ini adalah Syahrul Muharram, bulan Allah yang dikatakan Muharram itu. Tapi dalam kehidupan Rasulullah yang paling banyak puasanya di bulan Sya'ban. Ketika ditanya oleh sahabat Usamah bin Zaid, Usamah ini anak muda yang pada waktu itu setelah wafatnya Rasulullah memimpin pasukan yang di belakangnya ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, Uthman, Ali. Tapi Usamah yang hanya 17 tahun pada waktu itu, luar biasa, anak muda yang luar biasa, syab tapi yang luar biasa. Dia tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban ini? Ada dua jawaban, tapi yang terakhirnya Rasulullah mengatakan, dzaka syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan itu bulan yang dimana amal-amal kita sepanjang satu tahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah mengatakan, saya lebih suka saya puasa saat amal-amal saya itu dilaporkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jemaah sekalian, ini keberkahan. Makna mubarakan itu artinya apa? Kebaikan-kebaikan. Maka saat ini ketika kita ketemu Ramadan ini perlu kita optimalkan doa-doa kita itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya kita minta, fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Tapi kenapa ada manusia yang bedanya beda? Doa minta pada Allah tapi untuk dunia saja. Dikasih juga. Faminan nasi man yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Enggak mendapatkan bagian akhirat. Dia minta di dunia. Dikasih jabatan, tapi hanya berhenti di dunia saja. Dikasih harta banyak, tapi hanya untuk dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dulu ada Qarun, Fir'aun, Namrud, dan juga ada sebaliknya. Nabi Sulaiman, Ibnu Daud, dikasih semuanya kekayaan yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa. Ada Dzulqarnain, luar biasa. Jemaah sekalian, karena waktunya tadi kita sudah panjang melakukan sholat. Mungkin ini gimana Pak? Sudah Pak ya? Kelihatannya sudah lah. Wah, cukup lah kan gitu kan. Tapi intinya Pak, coba kita lihat kembali, muhasabah kembali. Kita nggak tahu ujungnya kita, apakah kita sampai Ramadan? Ada berapa hari lagi kita sudah 13 ini. Coba kita optimalkan kembali zikir kita, tilawah kita, bacaan Quran kita, khatam kita. Nggak usahlah kita mengikuti, mungkin nggak bisa kita mengikuti Imam Syafi'i yang setiap Ramadan khatam 60 kali khatam. Ada yang sanggup Pak? Sehari semalam 2 kali khatam? Halo? Al-Hidayah? Ya. Tapi kita minimal 1 kali, tapi jangan sampai sama dengan tahun kemarin. Kalau kemarin 2, kita tambah 3, 4 terus begitu. Kita muhasabah, kita optimalkan kembali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak tahu apakah kita ketemu kembali bulan Ramadan yang akan datang? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.